Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhani Syadi Arif dengan NIM 70200119109. Di video ini saya akan membahas tentang penganggaran kesehatan. Adapun subbahasan dari video saya kali ini, yang pertama, apa perbedaan antara anggaran dan penganggaran? Yang kedua, fungsi penganggaran. Yang ketiga, tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran. Yang keempat, apa yang dimaksud dengan New Public Management. Dan yang kelima, apa perbedaan antara penganggaran sektor publik dan swasta. Yang pertama, apa perbedaan anggaran dan penganggaran? Apa itu anggaran? Anggaran sendiri merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Adapun yang kedua, anggaran merupakan salah satu rencana keuangan untuk masa depan di mana merupakan komponen utama dari perencanaan. Yang ketiga, anggaran adalah sebuah rencana yang dapat disusun dan dibuat dalam bentuk angka yang dinyatakan dalam sebuah unit moneter, yang mana hal itu meliputi semua kegiatan dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu atau periode tertentu pada masa mendatang. Sedangkan penganggaran sendiri itu adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran atau suatu proses menyusun rencana keuangan, yaitu pendapatan dan pembiayaan, kemudian mengalokasikan dana ke masing-masing kegiatan sesuai dengan fungsi dan sasaran yang hendak dicapai. Yang kedua adalah fungsi penganggaran. Fungsi penganggaran sendiri itu ada 7. Yang pertama, alat perencanaan, di mana anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi. Anggaran sektor publik dibuat untuk merencanakan tindakan apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa biaya yang dibutuhkan, dan berapa hasil yang diperoleh dan belanja pemerintah tersebut. Yang kedua, sebagai alat pengendalian, di mana anggaran merupakan suatu alat yang esensial untuk menghubungkan antara proses perencanaan dan proses pengendalian. Sebagai alat pengendalian, anggaran memberikan rencana detail atas pendapatan dan pengeluaran pemerintah agar pembelanjaan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Tanpa anggaran, pemerintah tidak dapat mengendalikan pemborosan pengeluaran. Bahkan tidak berlebihan jika dikatakan bahwa presiden, menteri, gubernur, bupati, dan manajer publik lainnya dapat dikendalikan melalui anggaran. Anggaran sektor publik dapat digunakan untuk mengendalikan atau membatasi kekuasaan eksekutif. Yang ketiga, sebagai alat kebijakan fiskal, di mana anggaran sebagai alat kebijakan fiskal pemerintah digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Melalui anggaran publik tersebut dapat diketahui arah kebijakan fiskal pemerintah, sehingga dapat dilakukan prediksi-prediksi dan estimasi ekonomi. Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi, dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, sebagai alat politik, di mana anggaran digunakan untuk memutuskan prioritas-prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut. Pada sektor publik, anggaran merupakan political tool sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu. Oleh karena itu, pembuatan anggaran publik membutuhkan political will, qualification building, keahlian berorganisasi, dan pemahaman prinsip manajemen keuangan publik oleh para manajer publik. Yang kelima, sebagai alat koordinasi dan komunikasi, di mana setiap unit kerja pemerintahan terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan. Anggaran publik yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja dalam lingkungan eksekutif. Anggaran harus dikomunikasikan ke seluruh bagian organisasi untuk dilaksanakan. Yang keenam, alat penilaian kinerja, di mana anggaran merupakan wujud komitmen dan budget holder atau eksekutif kepada pemberi wewenang atau legislatif. Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan berapa hasil ia capai dikaitkan dengan anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran merupakan alat yang efektif untuk pengendalian dan penilaian. Yang ketujuh, ada alat motivasi, di mana anggaran sebagai instrumen untuk memotivasi masyarakat manajemen agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
Agar dapat memotivasi anggaran, hendaknya bersifat challenging but unable atau demanding but achievable. Maksudnya adalah target anggaran hendaknya jangan terlalu tinggi sehingga tidak dapat dipenuhi, namun juga jangan terlalu rendah sehingga terlalu mudah untuk dicapai. Yang ketiga adalah tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran. Adapun tahapan-tahapan dalam penyusunan anggaran terdiri atas 5. Yang pertama, tahapan persiapan, di mana tahapan persiapan dilakukan dengan cara menentukan beberapa anggaran yang diperlukan untuk pengeluaran yang tentunya disesuaikan dengan penaksiran pendapatan yang diperoleh secara akurat. Yang kedua, tahapan persetujuan, di mana tahap persetujuan adalah persetujuan dari lembaga legislatif. Anggaran yang telah disetujui oleh kepala pemerintah diajukan ke lembaga legislatif yang selanjutnya lembaga legislatif terutama komite anggaran akan mengadakan pembahasan guna memperoleh pertimbangan-pertimbangan untuk menyetujui atau menolak anggaran. Yang ketiga, tahap administrasi, di mana tahap ini merupakan tahapan setelah anggaran yang diajukan oleh eksekutif telah disetujui oleh legislatif. Penata laksanaan anggaran dimulai dari pengumpulan pendapatan yang ditargetkan maupun pelaksanaan belanja yang telah direncanakan. Yang keempat adalah tahap pelaporan, di mana pada akhir periode atau pada waktu-waktu tertentu yang ditempatkan dilakukan pelaporan sebagai bagian yang tidak terpisah dari proses akuntansi yang berlangsung selama proses pelaksanaan. Yang kelima ada tahap pemeriksaan, di mana laporan yang diberikan atas pelaksanaan anggaran kemudian diperiksa atau diaudit oleh sebuah lembaga pemeriksaan independen. Hasil pemeriksaan akan menjadi masukan atau umpan balik untuk proses penyusunan pada periode berikutnya. Yang keempat, apa itu New Public Management? New Public Management sendiri atau dalam bahasa Indonesia juga dikenal sebagai manajemen publik baru adalah sebuah pendekatan dalam menjalankan kegiatan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh organisasi publik atau pemerintah baik pada level pusat maupun daerah yang menitikberatkan pada anggapan bahwa manajemen yang dilakukan sektor bisnis lebih unggul daripada manajemen yang selama ini diselenggarakan oleh birokrasi sehingga perlu diganti. Dan yang kelima adalah perbedaan penganggaran sektor publik dan swasta. Perbedaan antara penganggaran sektor publik dan swasta adalah motif keuntungan, di mana penganggaran sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif mencari keuntungan, sedangkan penganggaran swasta akan mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Di dalam organisasi sektor publik, penyusunan anggaran dilakukan bersama masyarakat dalam perencanaan program. Pada sektor publik, penganggaran dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan oleh masyarakat dan disahkan oleh wakil masyarakat di DPR atau DPD Legislatif Dewan Pengurus. Sedangkan organisasi swasta, penyusunan anggaran dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan pemilik perusahaan. Pada sektor swasta, penganggaran tidak dipublikasikan dan disahkan oleh perusahaan atau pemilik usaha. Itulah tadi pembahasan saya mengenai penganggaran kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.